Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, eh, ini ayatnya sama dengan yang kemarin dari Pak Susilo ya. Nah, karena ayatnya panjang, jadi saya tidak membacakannya langsung, tapi kita akan baca secara eh, nanti acak aja ya, dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Judulnya, Mengapa Kita Harus Memberi? Ya, kemarin kita memberi diri ya. Ini dalam hal ini memberi untuk pekerjaan Tuhan ya. Jadi ini seri keuangan Alkitabiah lanjutannya, dan memang sudah saya siapkan. Ya, kebetulan kemarin sudah dibahas bagian untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan ya. Nah, ini belajar dari jemaat Makedonia, dan ini luar biasa sehingga Rasul Paulus merujuk kepada jemaat Makedonia bagaimana soal memberi ya. Jadi kita akan melihat prinsip-prinsip bagaimana mengapa kita harus memberi ya dari eh, kisah jemaat Makedonia ini. Nah, saudaraku, banyak orang ya tadi kemarin juga sudah disampaikan sebagian mengapa orang menjadi sulit memberi ya. Kenapa? Karena pertama tentu karena tidak tahu kebenarannya ya. Tapi banyak juga yang tahu, tapi karena salah terus gitu ya, merasa bahwa berkelimpahan dulu baru bisa memberi. Karena memang ada semboyan, kebetulan ada semboyannya diberkati untuk menjadi berkat. Jadi merasa dia belum diberkati sehingga dia belum menjadi berkat. Padahal bukan berkat maksudnya di sana, bukan berkati dalam hal untuk berkelimpahan. Ya, kita sudah menerima berkat yang besar, yaitu kasih karunia keselamatan ya. Jadi setiap orang yang sudah menerima keselamatan sebenarnya dia sudah menerima berkat. Nah, jadi banyak orang merasa masih belum cukup, bagaimana saya bisa memberi ya. Nah, ada juga yang mengertinya bahwa memberi itu adalah berarti kehilangan ya. Ada juga udahlah memberi nggak ada berdampak apa-apa, rasanya tidak perlu, biarkan orang-orang yang tertentu saja memberi. Nah, oleh karenanya penting sekali, saya pikir penting sekali ya kita belajar firman Tuhan supaya kita bisa memberi, memiliki alasan yang kuat untuk memberi ya. Belajar dari kisah jemaat Makedonia ini. Nah, mengapa kita harus memberi, saudaraku? Memberi adalah respon terhadap kasih karunia Allah. Ini yang di ayat yang pertama sampai kedua. Ya, firman Tuhan di ayat pertama dan kedua katakan, kami hendak memberitahukan kepadamu, perhatikan ini saudaraku ya, jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat Tuhan di Korintus ini, saudara-saudara, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, katanya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka suka memberi, itu maksudnya dalam mereka kaya dalam kemurahan. Nah, Paulus menyebut memberi sebagai kasih karunia, bukan beban. Nah, ini nih yang menarik sekali ya. Nah, jemaat di Makedonia ini tidak memberi karena sudah berkelimpahan, sudah berkelebihan, tetapi karena kasih. Ya, karena kasih karunia katanya, karena kasih. Bahkan dalam kemiskinan yang sangat. Ya. Karena kalau mengasihi, ya ini bukan urusannya soal berkelimpahan gitu, bukan. Tapi karena kasih.
Dan saudaraku, Yohanes 3:16 ayat yang sangat kita kenal itu berkata, ya karena begitu besar kasih Allah, maka dia memberikan anaknya. Nah, kasih sejati selalu mendorong untuk memberi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memberi. Ya, kita akan memberi. Memberikan diri kita, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, karena kita mengasihi. Ya. Nah, yang kedua adalah mengapa kita harus memberi, karena memberi adalah kesempatan. Ini yang ada di ayat 3-4. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Perhatikan ini, saya buat bold. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Jadi bukan karena ya ayo gitu, bukan, tapi karena mereka sendiri meminta, bahkan mendesak katanya kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, supaya mereka mendapatkan berkat, supaya mereka juga menerima kasih dari Tuhan, ya. Nah, mereka sendiri katanya meminta untuk bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, ya, untuk membantu jemaat Tuhan di dalam pelayanan Paulus, ya. Mereka sendiri meminta untuk bisa ambil bagian. Ini bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan hatinya, ya. Nah, memberi bukan hanya persoalan bisa, mampu, tetapi apakah mau atau tidak. Sebenarnya itu soal memberi. Memberi adalah juga supaya beroleh kasih karunia, mendapatkan berkat Tuhan, ya. Amsal 11 ayat 25 katakan, siapa memberi dengan murah hati akan diberkati, ya. Jadi jangan salah, bukan tidak berdampak memberi ini, bukan kehilangan, tetapi justru mendapatkan kasih karunia. Yang ketiga, mengapa kita harus memberi? Karena memberi itu sama dengan kita sudah memberikan diri kepada Tuhan. Ya, mereka memberikan diri, ayat yang kelima, mereka memberikan diri pertama-tama kepada Allah dan juga oleh kehendak Allah kepada kami. Karena mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan, maka mereka gampang memberi dalam persembahan kasih, gitu, ya. Nah, memberi bukan tentang dompet, tetapi tentang penyerahan diri, saudaraku, ya. Ketika hati sudah dimiliki Allah, nah kalau kita sudah menjadi miliknya Tuhan, kita sudah memberikan diri kita kepada Tuhan, maka memberi bukan hal yang sulit. Ya. Tetapi sebaliknya, sebenarnya ya banyak orang mungkin berkata, aku memberikan hidupku kepada Tuhan, ya, tetapi bukan dompetku, berarti sebenarnya dia bukan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ya, karena saudaraku suka memberi berarti dia tidak cinta akan uang, tidak terikat dengan mamon, ya. Nah, Roma 12 ayat 1 katakan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya. Sebenarnya kita sudah mempersembahkan hidup kita. Kemarin juga Pak Sus bagikan bahwa hidup kita bukannya kita lagi, Galatia 2 ayat 20, ya. Harusnya kita mudah memberi, ya. Karena hati kita sudah milik Tuhan. Harusnya tidak susah memberi. Yang keempat adalah memberi adalah cerminan dari kasih Kristus. Ayat 8 dan 9. Ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bukan hanya ya apa yang kita perlu dia cukupkan, saudaraku, tetapi nyawanya sendiri sudah dia berikan, hidupnya. Dan Kristus
adalah menjadi teladan tertinggi dalam hal memberi, ya. Dia memberikan dirinya bagi kita. Jadi kalau kita memberi, kita sedang meniru Yesus. Bukan hanya mengikuti ajarannya, tetapi kita sudah meniru karakter dia, ya, meniru Yesus. Nah, Efesus 5 ayat 2 katakan, hiduplah dalam kasih seperti Kristus. Ya. Jadi memberi adalah cerminan dari kasih Kristus. Dan yang kelima, memberi adalah tanda keadilan dan kesetaraan, ayat 13 sampai 15. Bukanlah maksudku supaya orang lain mendapat keringanan dan kamu mendapat kesusahan, tetapi supaya ada keseimbangan. Memberi bukan agar kita dirugikan, bukan kehilangan, tetapi agar ada keseimbangan dan keadilan dalam tubuh Kristus. Ini bukan sistem paksa, tetapi pengaturan kasih yang adil. Ya. Nah, kalau kisah para rasul itu, saudaraku jemaat mula-mula bahkan membagi harta mereka agar seorang pun tidak kekurangan. Ya. Jadi mari kita memberi, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk kita bisa berbagi dengan sesama. Ya, saya rindu sebenarnya gereja kita itu memiliki diakonia, bukan hanya untuk orang yang lagi berduka, tetapi banyak orang yang berkesusahan supaya kita bisa tolong. Tetapi karena tidak ada persembahan untuk itu, sehingga kita nggak bisa mengelola untuk diakonia, untuk yang lain, saudaraku. Nah, mari kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, memberi bukan soal jumlah tadi, tetapi soal kerelaan, soal kasih kepada Tuhan, dan soal iman. Nah, ketika kita memberi, kita sedang meneladani Kristus. Ketika kita memberi, kita sedang menjadi berkat yang nyata bagi orang-orang di sekitar kita, bagi jemaat Tuhan. Ketika kita sedang memberi, kita sedang menunjukkan bahwa hati kita telah dipenuhi oleh kasih karunia. Tidak terikat lagi dengan uang, atau kita menjadi hamba uang. Biar ini menjadi renungan bagi kita semuanya, sehingga kita didapatinya menjadi orang yang suka memberi. Ya, suka memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.